Mana nih merah-merahnya? Ini kok karakter ininya gue suka juga ya. Coba lihat deh, asik banget. Kayak sinematik gitu ya. Lampu ini nih. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue kedatangan sebuah lensa yang menurut gue ini bakal seru banget, terutama buat teman-teman pengguna kamera mirrorless APS-C yang pengen setupnya itu nggak terlalu ribet buat dibawa-bawa tapi tetap asik buat dipakai vlogging. Ini adalah sebuah lensa dari TT Artisan dengan focal length 14 mm dan bukan f3.5. Seru banget karena bentuknya dia pancake. Ya ini tren yang gue mulai suka ya, lensa-lensa yang ukurannya compact yang membuat kameranya harusnya itu jadi cukup mudah buat dibawa-bawa. Ini dikirimin dari PT Denka Pratama. Ya kalau kalian beli juga kalian harusnya dapat kartu garansi PT Denka. Dan mungkin langsung aja kita sambil unboxing. Sambil gue jelasin juga kalau video ini ada sponsornya. Kalau kalian pengen belajar videografi, terutama videografi model yang menghasilkan dengan setup yang sangat simpel, kalian bisa cek kelas Satset Shoot Videography by Faim Ahmad. Dimana di dalamnya kalian bakal diajarin dengan kualitas modul yang bener-bener high class banget. Dan ya kalian juga dapat grup eksklusif di dalamnya yang sampai sekarang masih sangat aktif. Jadi kalian kalau kepo langsung aja main ke satsetshoot.com dan mungkin pakai kode voucher kita kalau mau dapat diskon tambahan lagi. Gue taruh ada di sini, lalu kalian tinggal copy paste aja dari deskripsi gitu ya. Dan langsung aja kita buka lensanya. Ini dari TT Artisan. Sebenarnya TT Artisan tuh yang duluan mulai sih buat bikin pancake menarik. Lensa pancake, karena gue sebenarnya sempat keracunan juga sama 27 mm mereka, itu udah lama yang 2.8, cuman gue belum sempat buat cobain. Dan kalian juga kalau nggak salah itu sempat launching di luar, gue nggak tahu udah available atau belum ya. Kalau udah available mungkin kita kasih juga di sini. Dia tuh ada yang 23 gitu, 23 mm yang membuatnya lebih lebih common gitu buat dipakai oleh para pengguna APS-C. Dan sekarang gue pengen nyobain yang 14 mm ya, karena gue lumayan suka juga lensa wide, karena gue adalah konten kreator gitu kan, kadang bikin konten di luar tuh lensa wide lebih sering kepake. Oh ini hoodnya ya, lucu juga hoodnya gitu ya. Jadi ulir filternya berarti harusnya dia kecil banget sih. Atau di sininya juga jadi sebuah ulir filter sih. Jadi terserah kalian mau makainya di mana gitu ya. Tapi ya ini dia lensanya. Gue juga sebenarnya gue tuh demen banget lensa pancake. Gue sempat ada lensa yang dari luar belum dijual di Indonesia, SG Image ya, itu 23 mm f1.8. Harganya lumayan terjangkau, tapi ya setelah kita coba sih kualitasnya nggak terlalu wah. QC-nya juga memang belum sebagus brand-brand kayak TT Artisan, Mieke, Viltrox dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya gue belum terlalu bisa rekomendasikan. Cuman TT Artisan ini harusnya jadi opsi yang lebih viable gitu, karena kalian udah bisa beli juga sekarang. Dan ya secara QC dan kualitas harusnya udah cukup oke gitu. Nah ini lensanya fokus. Nah kecil banget ternyata karena ini ada capnya ya. Jadi dia terlihat agak gede, dan di sini sih gue bisa lihat nih khasnya TT Artisan juga. Dia ada, jadi lens capnya itu dia docking juga kalau kalian mau update firmware atau semacamnya. Pilihan yang bagus, cuman ya hati-hati hilang capnya. Maksudnya bagus karena dia jadi nggak harus pakai USB-USB-an di sininya gitu ya. Di bodinya nggak ada USB Type-C macem-macem, karena dia update-nya pakai dockingnya ini. Tapi ukurannya kecil sih, ini kecil banget. Nah ini sisi depannya, dia filternya ukuran 39, agak kurang common ya. Mungkin lebih banyak dipakai di MFT kali ya, 39 ulirnya gitu ya. Nah ini kalau tanpa lens cap, tipis banget, gue suka. Oke, kita langsung sambil coba. Kita impression dulu lah dikit. Dia ring fokusnya ya oke, halus gitu kan, dan ada hambatan yang cukup. Terasa mahal, bodinya juga besi ya. Ini ternyata gue kira sih bakal plastik, karena harganya lumayan murah, dia di 2 jutaan doang. Ya ada linknya juga, kalian bisa cek gitu ya di deskripsi sama. Oke, tapi dia nggak ada locknya sih untuk si ininya. Dia agak keras sih, agak hambatannya lumayan kuat untuk si aperturingnya, tapi paling nggak kita dikasih kayak grip gitu tuh. Nih, jadi dia nggak maksudnya buat pegangan di jarinya dia lebih kena gitu, lebih ngegrip gitu. Oke, langsung aja kita coba pasang, karena menurut gue ini harusnya cocok sih sama kamera-kamera kecil kayak XS20 ini, atau kalau kalian pengguna XM5 ya, gue rasa ini bakal cocok banget. Mana nih merah-merahnya?
Ini sih asik sih buat dibawa-bawa ya. Dan kalian bisa lihat dari atas, dia nggak terlalu jauh gitu dari gripnya. Jadi ya ini buat masuk ke tas gua, tipe-tipe gua kan suka bawa tasnya tuh selempang, kompartemen, ada rambut tadi. Kompartemen tasnya tuh kecil dan ini menurut gua pas sih, enak gitu. Dan ya dia dengan warna hitamnya ini di XS20 juga itu cakep banget. Cocok dari depan, dari samping, agak nyerong, dari atas, cakep gitu. Kelihatan kayak native-nya Fuji ya. Dan mungkin kita langsung aja lihat, kita nyalakan dan oke, dia tapi paling gedenya f3.5. Cuman gini, balik lagi ya. Tergantung preferensi juga. Kalau F-nya makin gede mungkin kalian memang bisa dapat bokeh-bokeh yang lebih appealing. Tapi in the end kita sih di beberapa kali penggunaan kita juga, apalagi kalau siang hari gitu ya, kita banyak stop down juga dan harusnya sih nggak terlalu masalah. Apalagi karena dia masih pakai sensor yang proper juga, APS-C gitu kan, kalian ya sebenarnya di jarak deket kalian juga masih tetap bakal dapat bokeh sih di belakang-belakangnya gitu ya. Cuman lebih ke cahayanya aja sih mungkin yang kalian ISO-nya harus agak tinggi di kondisi yang agak low light, mungkin kayak sekarang. Ini gue pakai ISO 1250, tapi itu lagi ngadep sekali. Ini kok karakter ininya gue suka juga ya. Coba, masih agak gelap. Kita ISO-nya naikin satu step lagi. Nah mungkin gue sambil record kali, biar kalian juga dapat gambaran. Nah itu ngadep ke ska. Ini kita lihat, ya kualitasnya oke. Nah ini sorry guys, XS20-nya agak-agak error nih. Tadi ISO-nya tiba-tiba dia berubah sendiri. Nah ini adalah contoh perekamannya dari lensa TT Artisan 14 mm. Enak buat ngevlog-ngevlog, enak gitu ya. Kalau taruh mini tripod, taruh di atas meja, gue sambil ngomong gini. Sama ini karakter, lihat deh. Asik banget tuh. Kayak sinematik gitu ya. Lampu ini nih, kena biasnya. Dan ya tapi dia nggak terlalu wash out sih ke gambar, kontrasnya masih lumayan oke. Dan ya silahkan kalian yang nilai sendiri. Cuman gue suka gitu, dan mungkin terbantu juga karena XS20 kan ada IBIS-nya. Jadi gue sambil handheld gini, dia nggak bakal gempa yang gimana-gimana. Jadi ya ini oke lah buat dibawa-bawa gitu. Apalagi dengan ukurannya yang kecil, kita bisa tetap dapat konten yang kualitasnya juara. Oke. Cukup rekomen, tapi balik lagi ini cuma first impression. Kita baru unboxing, baru cobain sedikit kualitas video dan foto kali. Foto gue ambil dulu, biar dapat gambaran. ISO-nya kecilin dulu. Gue nggak tahu tuh tulisan apa, tapi kayaknya sih dia nggak terlalu deket ya, minimum focus distance-nya. Oh, dia tajam kok. Cuma harus agak di zoom ini. Oke sih gambarnya. Maksudnya gue sambil ngelihat di sini, ya di situ nggak kelihatan blown out. Tapi oke sih, chromatic aberration juga nggak begitu terasa gitu. Nggak ada sih, gue nggak nemu. Oke. Kebokehnya tuh mulai focus fall off-nya tuh kelihatan rapih gitu ya. Ya nanti kalian bisa, ya kalian lihat langsung di layar juga sih. Harusnya ditunjukin sama si Wowo. Tapi ya so far untuk ininya aja, untuk impression gue lumayan suka. Oh kalian bisa pakai ini nih. Cuma jadinya lebih gede ya. Gue sih kayaknya nggak. Ya cuma ada hoodnya kalau kalian mau gitu kan. Dan ya dia bisa pakai filter yang lebih gede juga di sisi depannya. Oh gue udah oke begini ya. Ini buat dibawa-bawa enak banget. Dan warnanya nggak tahu deh. Kelihatan gak ya? Warnanya tuh nggak masuk gitu si hoodnya. Sedangkan ini sama kamera tuh masuk banget gitu. Hoodnya tuh kayak dia dop sendiri gitu. Tapi dia besi juga sih. Ya kualitas lumayan oke. Tapi balik lagi, tinggal kalian yang menentukan. Tapi buat harganya di start 2 jutaan doang, menurut gue ini lensa yang worth untuk dipertimbangkan. Terutama untuk pengguna kamera mirrorless APS-C Sony dan Fujifilm. Sayangnya belum ada untuk Nikon, kalau TT Artisan ya bikin. Mungkin nanti menyusul, tapi ya untuk sekarang gue cek sih di e-commerce baru Fuji sama Nikon. Cuma ya Fuji sama Sony. Tapi ya populasinya juga paling banyak Sony sama Fuji gitu kan untuk pengguna APS-C. Jadi ya silahkan kalian yang menentukan juga. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan kita dan first impression dari lensa ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Gua akan coba lebih lanjut, tapi harap bersabar karena masih banyak juga barang-barang yang kita cobain. Jadi ya, paling itu aja. Semoga bisa memberi sedikit gambaran buat kalian yang udah mempertimbangkan lensa ini. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.